Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Apakah Anda sehat hari ini? Saya doakan anak-anakku semua di rumah bersama keluarga, ayah bunda di rumah, semuanya dalam kondisi sehat. Tetap semangat, tetap istiqomah, dan jangan lupa bahagia. Baik, anak-anakku semua, pada semester 4 ini kita bertemu dalam mata kuliah ekonomi industri. Pada hari ini saya memperkenalkan diri dulu ya, dan kita buat kontrak belajar dulu. Nanti kita baru memasuki materi atau teori mulai minggu depan. Jadi saya kenalan dulu, meskipun saya tahu insya Allah sudah banyak yang kenal ya dengan ibu. Meskipun ibu bukan artis, tapi insya Allah banyak di antara kalian yang sudah pernah japri sama ibu. Oke, nama ibu Nikmatul Masruroh, dipanggil Bu Nikmah ya kalau di Febi. Di mata kuliah pada kesempatan ini saya mengajar mata kuliah ekonomi industri yang merupakan lanjutan ya. Mata kuliah ekonomi industri ini lanjutan dari mata kuliah ekonomi mikro dan pengembangan dari mata kuliah ekonomi makro. Maka ada prasyarat dari mata kuliah ekonomi industri yaitu ekonomi mikro. Nanti jangan kaget kalau isi dari mata kuliah ini banyak yang membahas juga atau flashback pada teori-teori ekonomi mikro. Tapi jangan khawatir anak-anakku semua, karena kita di ekonomi syariah, maka nanti studi-studi kasus yang kita lakukan di setiap pertemuan, saya akan menginternalisasikan ekonomi syariahnya, dari sisi ekonomi syariahnya. Meskipun di RPS itu tidak ada kata-kata syariahnya, Anda jangan khawatir ya, nanti saya sisipkan internalisasi nilai-nilai syariah pada setiap pertemuan. Nah, metode pembelajaran yang saya gunakan karena ini memang daring ya. Jadi yang pasti, yang wajib adalah Anda harus punya jaringan. Karena ini daring, Bu Nikmah harus punya jaringan, Anda juga harus punya jaringan. Kalau tidak ada jaringan, ya tidak bisa kuliah. Maka dari itu saya harapkan anak-anakku semua, selain Anda wajib punya kuota, yang kedua, yang wajib, sangat wajib ini, sinyal ya. Karena ini sudah 1 tahun pandemi, maka I think no reason about sinyal ya. Tidak ada alasan tentang sinyal. Jadi tidak ada alasan, Bu saya nggak masuk karena nggak ada sinyal, Bu saya izin karena nggak ada sinyal. Itu bukan alasan yang tepat saat ini. Karena sinyal bisa dicari meskipun agak jauh. Tapi jangan khawatir, saya akan mengerti kondisi Anda. Yang paling penting adalah Anda bisa komunikasi yang baik dengan ibu ya. Tetap harus menunjukkan bahwa Anda semangat untuk belajar. Baik anak-anakku semua, pada mata kuliah ekonomi industri ini saya tidak sebenarnya ya wajib ya, kalau misalnya kita offline rencananya saya wajibkan, tapi saya paham lah ini kondisinya daring juga, ekonomi keluarga juga mohon maaf banyak keluarga yang terdampak ya. Jadi saya tidak mewajibkan Anda untuk membeli buku. Saya menggunakan beberapa referensi, nanti bisa dibeli di online ya, karena di Toga atau di Gramedia itu tidak ada untuk di Jember ya, kecuali yang di luar kota silakan bisa dicek. Referensi utama yang saya pakai miliknya Lincoln Arshad ya, Ekonomika Industri. Ada juga miliknya Agung ya, itu juga ekonomi industri. Dan ada juga punyanya yang putih itu punya dokter, saya lupa namanya, ada tiga yang biasanya dipakai. Cuma yang ibu pakai, yang banyak ibu baca itu bukunya Lincoln Arshad. Ada juga ekonomi manajerial miliknya Lincoln Arshad. Lincoln Arshad ini kan kayak orang luar negeri ya. Ini sebenarnya bukan orang luar negeri, tapi ini orang Madura. Cara bacanya Lincoln gitu ya. Lincoln bukan Lincoln. Nanti kan Lincoln Arshad. Tapi Lincoln tak iya gitu ya. Jadi ini memang orang Madura yang menulis. Nah, ada juga suplemen ya. Ada juga suplemen
yang bisa Anda gunakan, yaitu miliknya Porter, Michael E. Porter. Ini aslinya pakai bahasa Inggris. Kalau adik-adik mau yang versi bahasa Inggris bisa japri nanti ya, ada versi bahasa Inggrisnya. Ini juga ada miliknya Michael E. Porter tentang strategi bersaing, yang ini tentang competitive advantage. Ini dua-duanya ada versi bahasa Inggrisnya, bisa diminta. Kalau ini nggak ada, ini nggak ada bahasa Inggrisnya, karena yang ini orang Madura yang nulis. Mungkin Anda mikirnya orang luar negeri ya, karena Lincoln tadi ya, makanya Lincoln gitu ya. Oke, anak-anakku semua, senyum dulu ya. Ini mata kuliahnya mata kuliah yang berat sih. Kalau daring ini saya juga sempat mikir mau pakai metode apa, tapi ya udahlah. Bismillah ya, Bismillah, kita sama-sama ikhtiar. Insya Allah kita bisa lah melalui ini semua. Baik. Kontrak belajar pada mata kuliah ini, yang pertama, semuanya mahasiswa yang memprogram mata kuliah ekonomi industri dari ES3 sama ES4 wajib masuk di grup Telegram. Jadi kenapa Bu Nikmah kok milihnya Telegram? Karena Telegram itu sama lah kapasitasnya dengan WA. Tetapi Telegram ini jauh lebih bisa memuat banyak ya, dan juga video bisa panjang, suara juga bisa lebih lama kalau pakai VN dan sebagainya. Jadi mohon maaf bagi yang belum punya Telegram, silahkan join Telegram. Pertama itu. Kemudian yang kedua, setiap jam mata kuliah ekonomi industri, baik ES3 maupun ES4, wajib melakukan presensi. Di mana presensinya? Di LMS-nya IAIN Jember. Masih ingat pastinya ya. Kalau memang terkendala jaringan, boleh melaporkan bahwa dirinya hadir melalui Telegram di grup. Misalnya, Bu, nama saya Ahmad, saya tadi terkendala LMS-nya error dan sebagainya. Silakan dilaporkan di Telegram. Kemudian yang selanjutnya yaitu setiap mahasiswa ketika Bu Nikmah melakukan conference, baik melalui Zoom, Google Meet, atau pertemuan yang daring tetapi kita harus live di situ, maka harus menggunakan pakaian yang sopan ya, yang sopan dan rapi. Jadi jangan tidak pakai kerudung, kemudian pakai you can see dan sebagainya. Nanti ada penilaian khusus kalau yang pakai seperti itu. Videonya wajib dihidupkan. Nanti ada aturan-aturan mainnya lagi. Selanjutnya penilaian. Penilaiannya apa saja Bu Nikmah semasa pandemi ini? Penilaiannya satu, tugas ya. Tugas meliputi apa saja? Presensi. Makanya presensi itu diusahakan. Sangat tolong diusahakan untuk melakukan presensi. Meskipun Anda sambil bekerja, tapi tolong melakukan presensi. Presensinya kapan? Sesuai jam mata kuliah. Misalnya jam mata kuliahnya 7.30 sampai 9. Bu Nikmah akan men-setting jam 7.30 sampai jam 9 itu. Di luar itu tidak bisa. Sebelumnya tidak bisa, sesudahnya juga tidak bisa. Kemudian, apalagi penilaiannya? Tugas. Setiap 2 minggu sekali atau 3 minggu akan saya berikan tugas. Nah, tugas ini pasti akan saya evaluasi. Jadi tugas itu satu yang dinilai ketepatan waktu mengumpulkan tugas. Terlambat gimana Bu? Boleh mengumpulkan, tapi nilainya di bawah teman-teman yang on time. Kemudian saya lihat kualitasnya. Apakah Anda mengerjakan sendiri ataukah kopas? Ini akan ketahuan dari kualitas tugasnya. Makanya saran Ibu, nggak usah contohan ya, nggak usah kopas-kopasan, karena tidak diketahui apakah A ini kopas ke B atau KB yang kopas ke A, karena nilainya akan sama-sama tidak maksimal, karena Ibu nggak tahu yang kopas ini yang mana gitu loh. Selanjutnya penilaian tugas ini juga dari sisi keaktifan waktu perkuliahan, baik itu waktu diskusi maupun pada saat Ibu melakukan LMS, Zoom dan sebagainya. Penilaian selanjutnya adalah UTS ya, UTS sama UAS. Catatannya tadi itu tidak boleh kopas-kopasan.
kopi pasti katanya teman-teman saya itu kopi yang pasti. Ya kopi kemana saja, ke Google, kemana, meskipun nanti referensinya adalah e-book, adalah jurnal, adalah buku-buku elektronik dan sebagainya, tapi tetap harus berkreasi, harus memiliki ide-ide sendiri. Itu untuk penilaian. Nah, itu tadi gambaran perkuliahan dari ekonomi industri. Nah, anak-anakku sekalian, biar ibu juga kenal dengan kalian, ibu minta tolong Anda buat video ya. Anda buat video, kemudian silakan diunggah di YouTube ya, silakan diunggah di YouTube. Kemudian channelnya nanti dibagikan di LMS. Mudah-mudahan LMS-nya bisa ya. Dibagikan di LMS. Isinya perkenalan. Pertama perkenalan. Kemudian berikan gambaran umum tentang mata kuliah ekonomi industri. Anda terangkan ya, ekonomi industri pemahaman Anda itu apa, dan waktunya sesuai dengan jam mata kuliah. Dan untuk perkuliahan kita, saya akan melakukan bervariasi media ya. Medianya pasti satu sih, kalau medianya satu ya. Medianya satu, pasti sosmed ya. Cuma maksudnya berbagai macam jenis teknik pembelajaran. Jadi yang pertama mungkin ada YouTube, ada Zoom, Google Meet, bisa pakai PPT saja, bisa pakai artikel-artikel dan sebagainya. Yang jelas saya menginginkan perkuliahan kita ini santai. Anda bisa sambil ngopi, makan pisang goreng. Yang jelas jangan sambil pacaran ya. Tapi mata kuliah ini masuk ke memori Anda. Karena begini, kita kan basicnya adalah ekonomi pembangunan ya, ekonomi pembangunan. Jadi ekonomi industri ini menjadi satu ruh dalam ekonomi pembangunan. Tentunya nanti saya akan mengakselerasi dengan ekonomi syariah. Baik anak-anakku semua, saya rasa cukup pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat, semua urusan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. See you in the next weeks, and mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa ketemu lagi dalam kesempatan yang sudah tidak pandemi lagi, dengan keceriaan yang sudah kita rindukan bersama. Karena saya yakin Anda rindu duduk di kelas, saya pun rindu ngajar di kelas. Kita sama-sama merindukan suasana yang tidak ada lagi COVID di antara kita. Sekian, tetap semangat, jangan lupa tersenyum, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.